Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'da fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, para ikhwan dan akhwat, para hadirin hadirat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa hadir kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga saudara kita yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini materi kita dari pembahasan kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wa Kitabil Aziz sampai dalam pembahasan al-adzan, masalah adzan. Kita akan bahas tentang adzan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Yang pertama, hukum daripada adzan, hukmul adzani, hukum adzan. Berkata mu'alif di sini, al-adzan huwa al-i'lam bi dukhuli waqti salati bi alfazin makhsusatin. Adzan itu adalah pengumuman, pemberitahuan akan masuknya waktu salat dengan lafaz-lafaz khusus. Ya. Jadi adzan pengumuman masuknya waktu sholat diikat dengan lafaz-lafaz khusus. Berarti tidak boleh orang adzan tidak dengan lafaz yang khusus, gitu ya. Misalkan adzan, ya, lalu teriak di speaker masjid, "Rek, ayo sholat rek," ngono ya. Adzan aku iki, ngono ya. Gak boleh. Kenapa? Diikat dengan apa? Bi alfazin makhsusah, dengan lafaz khusus. Tidak boleh seenaknya sendiri. Jadi pengertian ini adalah sebuah pengikatan, ya. Jadi al-i'lam bidukhuli waqti shalah bi alfadzin makhsusah, dengan lafaz-lafaz yang dikhususkan, lafaz-lafaz yang sudah ditentukan, ditetapkan, tidak boleh dirubah, tidak boleh ditambahi, tidak boleh dikurangi, ya, azan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Itu definisinya. Dan hukumnya wa huwa wajib. Hukumnya adalah wajib, ya. Wajib, adzan itu adalah hukumnya wajib, ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Di mana para ulama sepakat, ya, atau para, bukan hanya para ulama, ya, umat ini, umat Islam telah sepakat akan disyariatkannya adzan. Dan mengamalkannya itu sudah berjalan sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini tanpa ada satu khilaf sedikit pun di dalam masalah ini, ya. Namun tentang hukumnya, ya, kalau masyru' disyariatkannya maka itu tidak ada khilaf. Tentang hukumnya maka ada yang mengatakan hukumnya wajib, ada yang mengatakan hukumnya sunnah muakkadah, ya. Sama rahimani wa rahimakumullahu taala. Jadi yang as-sahih, yang rajih, yaitu hukumnya adalah wajib, ya. Wajib ala al-kifai, wajib kifayah atau fardu kifayah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Kalau sudah ada yang adzan berarti gugur dari kewajiban yang lain, ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, ya. Dan yang berpendapat akan wajibnya, ya, yaitu Imam Malik, kemudian Imam Ahmad, dan juga dalam mazhab Syafi'i rahimahumullahu taala. Demikian juga perkataan Atha, Mujahid, Al-Auza'i, Dawud ibn Hazm,
dan dipilih oleh Ibnul Munzir dan Syekhul Islam rahimahullahu taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala ya. Jadi pendapat yang pertama ini adalah pendapat yang rajih sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abu Malik Sayyid Abu Malik Sayyid Kamal ya hafizahullahu taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Dalilnya adalah dari Malik bin Al-Huwairits an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Idza hadarat as-salatu," jika telah hadir waktu salat, "falyu'adzin lakum ahadukum," maka hendaknya azan untuk kalian salah seorang di antara kalian. Azan untuk kalian salah seorang di antara kalian. Wal ya ummakum akbarukum, dan hendaknya yang imami kalian yang paling tua di antara kalian. Hadis Malik bin Huwairits ini berkaitan dengan sahabat-sahabat yang belajar ya bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka datang dari satu kabilah, satu kampung, kemudian datang ke Madinah untuk belajar Islam langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama beberapa hari atau 20 hari atau berapa hari saya lupa. Ya, hasil di Masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka belajar. Ya kalau sekarang daurah lah begitu ya, tapi daurah yang ngajar langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah melihat kegelisahan mereka, ya anak-anak muda ini gelisah karena meninggalkan keluarga, meninggalkan istri, sudah lama belajar di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi melihat kegelisahan itu, melihat kegundahan itu, mereka sudah rindu dengan keluarganya, maka Nabi mengizinkan mereka untuk pulang. Dibekasi bekal tatkala mereka pulang, ya kalau sudah datang waktu sholat, maka salah seorang di antara kalian azan. Lalu yang imami yang paling tua. Kenapa yang paling tua? Karena mereka ilmunya sama. Ilmunya sama. Mereka belajar bareng, datang bareng, pulangnya bareng. Berarti ilmu mereka sama. Maka disuruh oleh Nabi SAW yang paling tua di antara mereka untuk ngimami sholat, ya, untuk ngimami sholat mereka yang paling tua. Karena ilmunya sama, Qur'annya sama, sunnahnya sama, ya, maka yang paling tua yang lebih didahulukan. Ini menunjukkan bahwasanya azan hukumnya wajib, ya. Kenapa Nabi merintah falyu'adzin lakum ahadukum, maka dengan perintah Nabi memerintahkan hendaknya salah seorang di antara kalian azan, lalu yang paling tua di antara kalian ngimami kalian. Kemudian juga kata Syekh Abdul Azim Badawi hafizahullah, faqad amarahu sallallahu alaihi wasallam bil adzan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintah dia untuk azan, wal amru lil ijab kama huwa ma'lum. Dan perintah itu adalah untuk penegasan kewajiban sebagaimana hal itu sudah diketahui. Ini hadis yang pertama dari Malik bin Al-Huwairits. Ada lagi hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ghaza bina qauman, jika Nabi memerangi suatu kaum bersama dengan kami, lam yakun yaghzu bina hatta yusbiha, tidak akan menyerang bersama dengan kami hingga subuh. Wa yanzuru, dan Nabi melihat, memperhatikan. Fa in sami'a adzanan kaffa anhum, kalau Nabi mendengar azan maka Nabi menahan diri dari mereka. Wa illam yasma' adzanan aghara alaihim, kalau tidak mendengar azan di subuh itu maka Nabi pun menyerang mereka dengan tiba-tiba. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Jadi azan di sini menjadi ciri kampung muslim, kampung mukmin, kampung muslim. Ya, kalau terdengar azan berarti kampung ini kampung muslim. Kalau tidak terdengar azan maka kampung musyrik, maka diserang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Saya kira jelas ya, itu tentang hukumnya, ya, tentang hukumnya. Namun yang perlu kita perhatikan di sini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, tatkala adzan itu adalah hukumnya wajib, ya, tatkala adzan itu adalah hukumnya wajib,
maka kewajiban itu tidak gugur kecuali dari mereka yang sudah mukallaf. Tidak gugur kecuali dari mereka yang sudah mukallaf, atau kalau belum mukallaf minimal tamyiz, orang anak yang sudah diizinkan untuk jadi imam orang dewasa. Seperti di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak usia 6 tahun, ya usia 6 tahun jadi imam, karena dia paling banyak hafalan Qur'annya, sudah tamyiz. Itu sudah tamyiz. Ya, tamyiz itu cirinya, di antara cirinya dia belum balik tapi sudah tamyiz, lek salat meneng, ya gak kerutak-kerutuk, goyang kanan, goyang kiri, kadang sih guyon gitu ya. Ini belum tamyiz sih. Lah ana wong tuwek salate ngono berarti durung tamyiz. Ya. Ya, saya pernah salat di satu masjid, masalah ya sudah sepuh, 2 orang udah sepuh, mungkin teman sejak kecil gitu ya, sampai kata salat leren guyon, padahal sudah sepuh gitu ya. Saya di belakangnya itu ketawa. Ya iya cik nemenin ya. Jadi masa kanak-kanak dibawa sampai masa tua. Taib jamaah sekalian rahimahumullah. Jadi itu harus diperhatikan ya di masjid-masjid kita itu gitu ya. Ya, kenapa ini hukumnya wajib, kifayah? Ya maka yang menggugurkannya adalah siapa? Yang mukallaf atau minimal yang tamyiz. Kalau belum belum tamyiz, ya dia adzan, ya maka jadinya tidak sah gitu ya. Jadi kewajiban itu tidak tidak gugur karenanya jadinya. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Jadi kalau yang adzan anak-anak ya dipilih. Tidak setiap anak diizinkan untuk azan, tapi ditunjuk mana yang sudah benar azannya, kemudian dia sudah tamyiz begitu ya. Ya sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar, yang baik dan yang batil tidak benar. Dan kalau mereka ada di masjid mereka tenang, sholatnya tenang dan sebagainya, maka itu diizinkan bagi dia untuk azan karena kaitannya dengan menggugurkan kewajiban. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Sekarang fadluhu, keutamaan azan. Apa keutamaannya? An Muawiyah radhiyallahu anhu, dari Muawiyah radhiyallahu taala anhu, anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, ya beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, innal muadzinina, ya sesungguhnya muadzin, ya sesungguhnya muadzin, orang-orang yang azan adalah atwalun nasi a'naqan, manusia yang paling tinggi, panjang lehernya, yaumul qiyamati, pada hari kiamat. Jadi yang paling panjang lehernya nanti pada hari kiamat, ya. Apakah koyo jerapah ngono kira-kira ya napa? Hah? Ya gak ngono juga begitu. Ya apa mbuh gak ngerti ya. Yang paling panjang lehernya nanti pada hari kiamat. Ada di antara para ulama yang menjelaskan bahwasannya ya lehernya panjang tapi indah. Ya indah, bukan sebuah cacat begitu ya, karena ini adalah sebuah penghormatan gitu ya. Ada lagi yang mengatakan bahwasannya dia ditempatkan di tempat yang tinggi, sehingga paling tinggi daripada yang lain, seakan-akan lehernya itu panjang. Kenapa paling tinggi daripada yang lain? Nampak ya paling menonjol di antara yang lainnya. Ya hasil ditemberi oleh Allah Subhanahu wa taala kedudukan yang besar, yang tinggi ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya mas sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang berikutnya, an Abdurrahman bin Abdillah bin Abdurrahman bin Abi Sa'ah al-Ansari, ya radhiyallahu taala anhu, tsumma al-Mazini, an abihi, dari bapaknya, annahu akhbarahu, bahwasanya dia memberitakan kepada dia, anna Abu Sa'idin al-Khudri, bahwasanya Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu, qala lahu, berkata kepada dia, inni araka, sungguhnya aku melihatmu, tuhibbul ghanama, kamu suka dengan kambing-kambing.
wal badiyata, dan di pedalaman begitu ya, di kalangan badui. Jadi seneng angon apa? Kambing ya, seneng dengan apa namanya, bergaul gitu ya dengan kambing-kambing. Fa idza kunta fi ghanamika aw badiyati, jika engkau ada di tengah kambingmu atau di pedalaman, di daerah penggembalaan kambing, fa'adzanta bis salati, lalu kamu adzan dengan salat, farfa sautaka bin nida, maka tinggikan suaramu dengan panggilan adzan. Kenapa? Fa innahu la yasma mada sautil muadzini jinnun wala insun, dikarenakan tidak mendengar panjangnya suara seorang muadzin, baik bangsa jin, tidak juga bangsa manusia, wala syai'un, tidak juga sesuatu pun selain daripada bangsa jin dan bangsa manusia, bisa hewan atau makhluk-makhluk yang lainnya, illa syahidalahu yaumal qiyamah, melainkan bersaksi untuknya nanti pada hari kiamat. Jadi keutamaan muadzin ya, jadi dia azan maka sepanjang suaranya itu tidak ada satupun makhluk jin dan manusia, tidak juga hewan, tidak juga sesuatu pun, melainkan nanti pada hari kiamat akan menjadi saksi untuknya bahwasanya dia adalah seorang muadzin ya, saksi untuknya, saksi yang mendatangkan manfaat untuknya ya, syahidalahu, bersaksi untuk kebaikannya. Berbeda dengan syahida alaih, kalau pakai alam maka bersaksi untuk membahayakannya, ini bersaksi yang menguntungkannya, tidak merugikannya. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Qala Abu Sa'id, berkata Abu Sa'id, sami'tuhu min Rasulillah, aku mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi ada lagi hadis yang lain tentang keutamaan azan, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis Bukhari Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza nudiya lis-shalah, jika diperdengarkan panggilan salat, maka adbara syaitan, setan pun berlarian, melarikan diri ya, mundur. Walahu duratun, dan baginya durat, ya ini kentut yang bersuara, namanya duratok ya, kentut yang bersuara. Kalau kentut tak bersuara, ngeses, namanya fusas gitu ya, nanok suara nih ngeses ya, ini beda kentut suara dengan kentut tak bersuara. Jadi dia tatkala diperdengarkan panggilan adzan, maka setan ini melarikan diri ya, sambil terkentut-kentut atau berkentut-kentut. Sengaja dia kentut untuk apa? Mengalahkan panggilan adzan dengan suara kentut ya, sengaja dia berkentut-kentut ya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmatullah, hatta la yasma' ta'dzin, agar dia tidak mendengar adzan. Dia lebih senang dengar suara dia kentut timbang mendengar adzan. Setan kan gitu ya. Setan itu. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah taala. Makanya tercela orang itu bermain kentut. Itu tercela ya, tercela orang bermain kentut. Dan sangat tercela gitu ya, orang masuk muri gara-gara ahli kentut, itu kan tercela ya. Ono ae ya. Wong ngene ono ae sing digarap iki lho, ono ae macam-macam. Ya padahal itu tercela ya, ndak boleh ya, termasuk perkara yang dibenci bermain kentut. Kenapa? Itu perbuatannya setan, itu permainannya setan ya. Fa idza qudiyan nida, kalau selesai panggilan adzan diselesaikan, maka akbala, dia balik. Hatta idza thuwiba bis salat, dia balik hingga tatkala salat sudah diqamati ya, adbara, dia pun melarikan diri lagi. Hatta idza qudiyat tathwib, hingga tatkala qomat itu sudah diselesaikan, maka akbala, dia balik lagi. Hatta yakhturu bainal mar'i wa nafsih, hingga dia membisikkan sesuatu antara seorang yang sholat dengan dirinya sendiri, diingatkan ini, diingatkan itu ya. Yaqul, setan berkata, uzur kata, uzkur kata, ingat ini, ingat itu. Itu kan pengalaman kita semua ya, kan gitu toh? Ini betul. Betul sholat Allahu Akbar,
eling iko, eling iki, eling ini kan gitu nggih. Sama sekali rahmani wa rahmakumullah. Ya, lima lam yakun yadhkur, pada saat sebelumnya dia tidak ingat. Hatta yadhilla ar-rajulu la yadri kam yusalla, hingga seseorang tidak ngerti berapa rakaat dia telah salat, karena diingatkan oleh setan macam-macam hal. Di luar salat dia lupa, dalam salat dia ingat gitu ya. Sampai ada di antara para ulama yang memberikan solusi, kalau kehilangan sesuatu salatlah 2 rakaat, kok dielingno setan gitu ya. Kok dielingno setan. Habis salat ngerti, mari dielingno di dalam setan. Siapa di dalam salat oleh setan. Itu bukan ilham dari Allah. Ya, tapi dielingno setan ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah taala. Baik. Pernah kan punya pengalaman seperti itu? Oh, sering benar. Iya, kita semua pernah pengalaman seperti itu ya. Lupa sesuatu di luar salat, kemudian kita salat diwilingno ambek setan ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah taala ya. Saya juga pernah di antaranya itu ya. Bukan berarti nggak pernah, di antara hal itu terjadi pada saya saat saya menerjemahkan satu ungkapan di sebuah kitab. Saya menerjemahkan, oh ya maksudnya gitu ya, sampai dipikir di dalam sholat dielingno dikei ide ambek setan. Ya, di dalam sholat malah jadi paham gitu ya, kepikiran. Nah, seperti itulah setan memanfaatkan celah-celah dalam pikiran kita ya. Celah-celah itu dimanfaatkan oleh setan untuk mengganggu kekhusyuan kita. Ini jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah taala. Namun yang seperti itu jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah taala, kita melawannya dan kita juga patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti masih jadi musuhnya setan gitu loh. Masih jadi musuhnya setan. Kenapa? Setan terus menggoda. Jadi masih jadi musuhnya setan, nggak diabot-aboti ya. Masih diganggu ya, dan itu musuh terus menerus ya, aduun mubin, musuh yang jelas. Dan jangan tertipu dengan seseorang ya, ada seseorang berdalih dengan khusyuan untuk menyatakan bahwasannya apa yang diikuti sekarang itu sesuatu yang hak misalkan itu ya. Ada orang berkata begini, alhamdulillah sejak aku mengikuti aliran ini, aku kalau sholat khusyuk. Jawabannya gampang, lancene kon dadi koncone setan kan gitu ya. Ya kon sholat gak digoda pisan, dadi koncone setan terus no ngono kan gitu ya. Itu jawabannya gampang orang seperti itu ya. Baik. Ya sama halnya misalkan kita berzikir yang sunnah ya, berzikir yang sunnah, maca Quran gitu ya. Abot napa enteng? Abot kan gitu ya. Abot delingno ono, delingno iki digawe males, digawe gringgingen, digawe apa sembarang begitu ya. Ya tapi begitu mengamalkan yang tidak sunnah sampai zikir 41.000, 121.000, 121.000 ngono ya kuat lungguh sila gitu ya. Ya, mulai Isya sampai asar ya kuat gitu ya. Lungguh sila kuat. Soalnya apa? Soalnya apa? Kok gak diganggu sampai setan? Koncone setan. Jarno wis arek iki, masih lungguh sampai ngono ku gak ngarole kan ganjaran. Jarno ae wis ngono. Tinggalan cek khusuk ngono jari setan ya. Jadi jangan tertipu nggih. Jadi kebenaran itu bukan ada pada kekhusyuan, tapi ada pada apa? Qala Allah, qala Rasul. Allah berfirman, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan pada kekhusyuan. Kalau kita lihat orang-orang yang musyrik, mereka bersemedi. Nah, khusyuk gitu ya. Susuk Masya Allah kuat ya. Berhari-hari semedi iso kan gitu ya. Apa kemudian kita katakan dalam kebenaran? Oh enggak ya, dalam kebatilan, dibantu sama setan ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Kita lanjutkan ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Jadi itu keutamaan apa? Adzan ditakuti oleh setan. Adzan ditakuti oleh napa jenenge? Qomat ditakuti oleh syaitan. Yang berikutnya adalah hadis juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda,
lau ya'lamun nas, seandainya manusia itu ngerti, mengetahui ma fin nida, ya pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam adzan, wasaffil awwali, dan pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada shaf yang pertama, tsumma lam yajidu, lalu mereka tidak menemukan tempat untuk bisa adzan, tidak memiliki kesempatan untuk bisa adzan, tidak bisa memiliki tempat untuk bisa menduduki shaf yang pertama, illa an yastahamu, melainkan mereka harus berundi alaihi, atasnya, lastahamu, maka pastilah mereka akan berundi, gitu ya. Jadi lek sampai adzan kabeh padha pengin adzan rebutan, ya kudu sut dhisik, sut semenang apa bahasa Indonesia sut niku. No? Sweet. Lek awak dhewe ben ngene ya. Jempol apa jentik gini ya, seperti itu kalau masa kecil kita ya. Jadi mereka tidak bisa adzan kecuali harus berundi, maka lastahamu, pastilah mereka akan berundi. Walau ya'lamuna ma fit tahjiri, seandainya mereka mengetahui pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala berangkat sholat di awal waktu, lastabaku ilaih, maka pastilah mereka akan berlomba menuju kepadanya. Walau ya'lamuna ma fil atamati was subhi, seandainya mereka tahu pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada salat Isya dan salat subuh, al-atama dimaksud di sini adalah salat Isya, la atauhuma walau habwan, maka pastilah dia akan mendatangi keduanya sekalipun dengan merangkak. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jadi pahalanya besar. Ya adzan dan shaf yang pertama, ya adzan dan shaf yang pertama. Jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullah taala. Namun ingat, kalau ikhlas, kalau mukhlis, ya kalau ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berharap melainkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan riyaan wa sum'atan, bukan riya dan sum'ah. Kalau riya dan sum'ah ya maka hancur dia nanti pada hari kiamat. Kemudian juga dari hadis yang lain di kitab Al-Wajiz zaman golek ono ini saya tambahkan dari kitab yang lainnya, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu taala dia berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'jibu rabbukum min ra'i ghanam. Jadi Allah takjub, Tuhan kalian takjub, ya. Tuhan kalian takjub dari apa? Dari penggembala kambing. Takjub kepada penggembala kambing. Fi ra'si sadhiyatin bijabal, yang ada di apa namanya puncak bukit, ya, ada di puncak bukit atau lereng gunung. Yu'adzinu bis shalah, dia adzan untuk sholat. Dia menggembalakan kambing, kan atau lor atau kidul, kan ya. Datang waktu sholat, ini sudah dia tidak harus cari masjid sana, ya sudah sholat di penggembalaannya, sholat di penggembalaannya. Lalu dia adzan, wa yusolli, lalu dia sholat, ya. Fayaqulullahu azza wajal, maka Allah azza wajal berfirman, unzuru ila abdi hadza, lihatlah oleh kalian kepada hambaku ini, yu'adzin wa yuqimus shalah yakhafu minni. Dia adzan, lalu dia mendirikan sholat, dia takut kepada aku. Qad ghafartu li abdi wa adkhaltuhul jannah, sungguh kuampuni hambaku ini dan ku masukkan dia ke dalam surga. Masya Allah ya, keutamaan napa adzan, ya, keutamaan adzan. Sama sekali rahmani wa rahmakumullahu taala, adzan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia adzan lalu dia mendirikan salat. Maka dalam hadis ini jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala diambil kesimpulan juga oleh para ulama bahwasanya adzan itu juga berlaku bagi mereka yang salat sendirian. Kita salat sendirian, mau salat sendirian, salat wajib, maka kita dianjurkan juga untuk adzan, ya, dianjurkan untuk adzan. Atau kita berombongan, misalkan ya berombongan dengan teman-teman kita masuk ke masjid misalkan, ya adzan lagi tidak apa-apa, tapi ojo nggak speaker di masjid dimentongi wong. Ya adzan di tempat, ya tidak perlu dikeraskan, ya yang hadir itu aja yang apa namanya yang tahu. Jadi di adzan, ya adzan disunahkan. Seperti halnya siapa Abdullah bin Mas'ud ya radhiyallahu taala anhu datang berombongan ke masjid, ya saya lupa Abdullah bin Mas'ud atau yang lainnya, walhasil seorang sahabat bersama dengan rombongannya datang di masjid, sudah ditunaikan sholat selesai,
Salat subuh kalau nggak salah selesai, ya kemudian beliau perintahkan kepada yang bersama dengan dia untuk adzan, kemudian qomat, kemudian didirikan sholat, ya tetap ada adzan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Taib. Juga hadis yang lain, hadis dari Abu Hurairah, riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya. Nabi SAW bersabda, al-imamu dhamin, imam itu adalah penjamin, wal muadzinu mu'taman, dan muadzin itu adalah orang yang diberi amanah, dipercaya. Fa arsyadallahu al-a'immah, maka semoga Allah memberikan petunjuk kepada para imam, wa ghafara lil muadzinin, dan semoga Allah mengampuni para muadzin. Nah, doanya Nabi, doa Nabi kepada para muadzin agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ikhlas saat azan, ya maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya. Jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullahu taala. Baik. Lalu pertanyaannya berikutnya, mana yang lebih utama? Muadzin atau imam? Yang lebih utama, muadzinnya atau imamnya yang lebih utama? Mana? Jadi muadzin atau jadi imam yang lebih utama? Sama sekalian rahmani wa rahimakumullahu taala, mana lebih utama? Hah? Iya, muadzin. Muadzin afdal minal imamah. Al-adzan afdal minal imamah. Adzan itu lebih utama daripada imamah, ya. Jadi imam itu dhamin, penanggung jawab, muadzin yang dipercaya. Sementara amanah itu lebih tinggi kedudukannya daripada jaminan. Amanah lebih tinggi kedudukannya daripada jaminan. Dan ampunan wal maghfirah a'la minal irsyad. Ampunan itu lebih utama, lebih tinggi daripada hidayah, daripada petunjukan. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullahu taala. Dan Nabi SAW tidak memberikan tanggung jawab, ya, tanggung jawab kepada wa inna ma lam yatawallan Nabi SAW wala khulafa'u ar-rasyidun at-ta'dzin, ya, li anna lima makanat muta'ayyana alaihim, ya. Dan Nabi SAW tidak pernah adzan. Nabi tidak pernah adzan. Kemudian khulafa'ur rasyidin juga tidak pernah adzan, ya. Jadi mereka tidak pernah adzan, ya. Kenapa? Karena imamah itu telah ditetapkan, ditentukan atas mereka. Dan wazifatul imam, ya, al-a'zam, dan profesi atau tugas tanggung jawab seorang imam itu besar, ya. Walam yumkin al-jama' bainaha wa bainal adzan. Tidak mungkin digabung antara adzan dan imamah, begitu. Jadi misalkan imam, waduh lek ngene aku gak gelem imami, aku dadi muadzin ae, enggak bisa digabung itu, ya. Imam yang ngimami, adzan yo adzan. Jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullahu taala, ya. Adzan yo adzan, imam yo imam. Namun kadang di masyarakat kita ono masjid diadzan-adzani dhewe, dikemat-kemati dhewe, diimam-imami dhewe. Masya Allah, diborong gitu, ya. Gak gelem bagi-bagi blas, ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, ya. Namun masing-masing memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Muadzin punya keutamaan yang tidak dimiliki oleh imam, imam punya keutamaan yang tidak dimiliki oleh muadzin. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Taib, itu diantara keutamaan daripada adzan. Sekarang sifatnya. Sifat tata cara adzan, ya, sifatnya. An Abdullah ibn Zaid, dari Abdullah bin Zaid ibni Abdi Rabbihi, qala, dia berkata, lamma ajma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Rasulullah SAW mengumpulkan an yadriba bin naqus wa huwa lahu karih limuwafaqatihi nasara,
Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa namanya diberi usul gitu ya, untuk memukul apa, untuk meniup, memukul lonceng gitu ya, untuk panggilan azan, Nabi tidak suka. Karena apa? Karena itu bersesuaian meniru orang-orang Nasrani. Maka di malam hari aku bermimpi ada orang yang datang kepada aku dalam mimpi. Ya, rajulun alaihi thauban akhdaron. Ya, ada seorang laki-laki yang dia berbaju hijau, mengenakan dua baju hijau. Wa fi yadihi naqus yahmiluhu, di tangannya ada lonceng yang dia membawanya. Qala, dia berkata, fakultu, lalu kukatakan, ya Abdullah, wahai hamba Allah, atabi'un naqus, kamu akan menjual lonceng? Qala wa ma tasnabi, apa yang kamu perbuat dengan lonceng ini? Qala qultu nad'u bi ila shalah, kami menyeru, memanggil dengannya ya menuju salat. Maka kala laki-laki itu berkata, afala adulluka ala khairin min dzalik, maukah kamu ku kasih tahu akan sesuatu yang lebih baik daripadanya? Fakultu bala, ku katakan iya, tunjukkan mana lebih baik daripada memukul lonceng. Kala taqul, kamu membaca Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu akbar Allahu akbar, la ilaha illallah. Diajari di dalam mimpi. Jadi sahabat tadi itu diajari dalam mimpi, yakni Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbihi. Ya, jadi diajari di dalam mimpi ya oleh, ya tentunya yang ngajari adalah malaikat di dalam mimpinya, dalam bentuk rupa seorang laki-laki dengan mengenakan dua baju hijau. Qala summa istakhara ghaira ba'idin, kemudian dia mundur tidak jauh, seraya dia berkata, summa taqul idza aqamta shalah, kamu membaca jika kamu mengiqamahi shalah, Allahu akbar Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, Allahu akbar Allahu akbar, la ilaha illallah. Diajari sekaligus azan dan qomatnya ya di dalam mimpi. Qala, maka dia berkata, yakni Abdullah bin Zaid tadi itu berkata, falamma asbahtu, maka tatkala di pagi hari, ataitu Rasulullah, aku mendatangi Rasulullah, fa akhbartuhu bima ra'ait, lalu aku beritakan kepada beliau tentang apa yang telah kulihat. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, inna hadzal ru'ya haqqun insyaallah, sesungguhnya mimpi ini adalah hak insyaallah. Tsumma amara bit-ta'dzin, lalu beliau memerintah dengan adzan. Fakana Bilalun maula Abi Bakrin yu'adzinu bidzalik, dan adalah Bilal maulanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu adzan dengan adzan itu, adzan dengan adzannya Abdullah bin Zaid ya radhiyallahu taala anhuma. Ya, jadi itu adalah adzan yang sudah menjadi ma'ruf di mana-mana kan begitu ya, semuanya dengan adzan yang seperti itu ya. Jadi diwariskan dari generasi-generasi sampai hari ini dan sampai ke seluruh permukaan bumi ya adzannya seperti itu. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, itu sifat apa yang dibaca. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala ya. Yang berikutnya adalah istihbabu jam'il muadzin baina kulli takbirataini fi nafas. Disunnahkan muadzin untuk mengumpulkan di antara dua takbir dalam satu nafas. Dua takbir ya, ini Allahu akbar satu nafas ya. Jangan Allahu akbar Allahu akbar enggak, tapi dua takbir dalam satu nafas, sekali sekali baca ya, dua takbir.
An Umar bin Al-Khattab, dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga diantara keutamaan adzan. Idza qala al-muadzinu Allahu akbar, Allahu akbar. Jika muadzin membaca Allahu akbar, Allahu akbar, faqala ahadukum, lalu salah seorang di antara kalian membaca Allahu akbar, Allahu akbar. Tsumma qala, kemudian dia berkata asyhadu an la ilaha illallah, qala asyhadu an la ilaha illallah, ila akhiril hadis. Maka fa fi isyaratun zahiratun ila anna al-muadzin yajma' baina kulli takbirataini. Maka di dalamnya ada satu isyarat bahwasanya muadzin menggabungkan setiap dua takbir. Dua takbir digabungkan. Ya Allahu akbar, Allahu akbar, ya. Wa anna sami yujibu kadzalik, dan yang mendengar pun menjawab seperti itu. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita yang tidak ikut adzan mendengarkan jawab Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Baik. Jelas insyaallah ya. Kita lanjutkan. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Yang berikutnya istihbabut tarji'. Disunnahkannya melakukan tarji'. Apa itu tarji'? At-tarji' yang dimaksud dengan tarji' adalah huwal 'udu ila syahadataini marrataini bi raf'i sauti ba'da qawlihi ma marrataini bi khifdis sauti. Ya, jadi al-udu kembali ila syahadataini kepada dua kalimat syahadat, marrataini dua kali, bi raf'is sauti dengan mengeraskan suara, ba'da qaulihima setelah ucapan keduanya, marrataini dua kali, bi khifdis saut dengan merendahkan suara. Gimana caranya? Misalkan begini, ya habis Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, muadzin asyhadu an la ilaha illallah, 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 asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi yang pertama apa? Pelan. Yang kedua keras. Ya, yang keras itu yang dikeraskan. Yang pertama untuk dirinya sendiri. Itu namanya at-tarji'. Disunnahkan at-tarji'. An Abi Mahdhurah, ini adalah hadis Abu Mahdhurah, adzannya Abu Mahdhurah radhiyallahu anhu. Anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam 'allamahu hadzal adzan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari dia adzan ini. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Thumma ya'udu fa yaqulu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah dua kali, hayya 'alal falah dua kali, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Seperti itu. Ya, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala, ya. Atau apa namanya? Dia membaca langsung sekaligus. Ya, langsung sekaligus, ya. Jadi misalkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, lalu dikeraskan. Enggak apa-apa, ya. Dua kali. Ya, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Itu namanya at-tarji', ya, namanya adalah at-tarji'. Jadi mengulang, ya, mengulang kembali apa yang telah dia baca. Sekarang kita lanjutkan at-tathwibu fil adzanil awwal lis-subhi. At-tathwib, ya, ini ungkapan apa? As-salatu khairun minan naum, ya. Fil adzan al-awwal, pada adzan yang pertama untuk salat subuh. Dari Abu Mahdhurah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Mahdhurah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam 'allamahul adzan, mengajari dia adzan. Wa fihi hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum, fil ula minas subhi, pada azan yang pertama dari azan subuh.
Adzan pertama, adzan subuh, kan subuh ada adzan, dua adzan sunnahnya ya. Adzan yang pertama dan adzan yang kedua. Adzan yang pertama itu adzan sebelum masuk subuh. Sebelum masuk subuh. Ya, adzan pertama, adzan sebelum masuk subuh. Yang diantara fungsinya adalah membangunkan yang belum bangun agar sholat malam, mengingatkan yang sedang sholat ini sudah dekat subuh. Ya, dengan adanya adzan yang pertama. Barangkali dia sudah sholat panjang gitu ya, maka dibangun diingatkan adanya adzan sebelum subuh itu agar segera siap-siap berhenti ya, sebentar lagi subuh ya. Bagi yang belum bangun maka agar bangun untuk witir ya. Ini adzan yang pertama. Maka adzan pada saat itu ya pakai as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Qala al-Amir As-San'ani, berkata al-Amir As-San'ani fi Subulis Salam, qala Ibnu Ruslan fa syar'iyyatu tathwib innama hiya fil adzan al-awwal lil fajri la'annahu liqatin naim. Disyariatkannya tathwib as-salatu khairum minan naum itu ada pada adzan pertama untuk salat subuh. Ya, kenapa? Karena itu untuk membangunkan orang yang tidur. Wa ammal adzan ats-tsani, adapun adzan yang kedua fa inna ilamun bidukhulil waqti. Itu adalah pengumuman masuknya waktu, wa du'ain ila sholati, dan ajakan untuk salat subuh gitu ya. Ya, tapi kalau misalkan masjid itu adzan cuma sekali, yo ikut adzan yang pertama. Ya, kalau adzannya cuma sekali ya pakai as-salatu khairum minan naum, dan itu yang ada di negeri kita ya. Banyak yang adzannya cuma sekali salat subuh ya. Adzan yang pertama justru diganti tarhim ya, malah ya artinya sunnahnya ditinggalkan ya. Sunnahnya ditinggalkan. Saya pernah mendengar sebuah pengajian di masjid menjelaskan ini. Ya, beliau mengingatkan ajane awak dhewe iki keliru gitu ya, keliru. Awak dhewe iki keliru sakjane. Kudune adzan pertama gitu ya. Duduk nyetel Quran gitu ya. Tapi ya repot ya lek sampean moro mene sampean amalno ngaji iki ngene ya. Mene rame iki kampung iki ya, kamu akeh wong protes ngene ya. Akhirnya gak diamalno, padahal ya itu adalah sunnah gitu ya. Adalah sunnah. Ya, kita sendiri di musola ya tidak mengamalkannya. Kenapa ya? Karena khawatir fitnah. Ya, khawatir fitnah. Ya, fitnah harus lebih dihindari daripada mengamalkan sesuatu yang sunnah. Ya, kalau itu kemudian mendatangkan fitnah, ya dihindari, karena darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Meninggalkan menolak madarat lebih dahulukan daripada melakukan yang maslahah. Dilihat ya, karena masyarakatnya belum paham, banyak yang belum paham, nanti dikira macam-macam kan ya. Dikira aliran macam-macam, padahal yang ngamalno sunnah ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Kita lanjutkan. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Yang berikutnya adalah istihbabul adzan fi awalil waqti. Disunnahkannya adzan di awal waktu, wa taqdimu alaihi fil fajri khassah. Ya, dan mengawalkannya pada sholat subuh ya, lebih utama lagi secara khusus. Jadi adzan pada waktunya, adzan di awal waktu, tidak ditunda adzannya. Adapun pelaksanaannya misalkan begitu ya kadang bisa mundur dikit. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu taala qala, dia berkata kana Bilalun yu'adzinu idza zalat syamsu. Ya, jadi adalah Bilal itu segera adzan jika matahari sudah bergeser. Tsumma la yaqim, lalu beliau tidak qamat hatta yakhruja ilaihi nabi, hingga nabi keluar kepadanya. Fa idza kharaja aqama hina yarah, jika beliau keluar maka dia qamat saat melihat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah. Juga hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anan Nabi pas Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, inna Bilalan yu'adzinu bilailin. Bilal itu adzan di waktu malam sebelum subuh. Faqulu washrabu, makan minumlah kalian, hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum, hingga Ibnu Ummi Maktum adzan. Gitu ya.
hingga Ibnu Ummi Maktum adzan. Jadi begitu masuk subuh langsung Ibnu Ummi Maktum langsung adzan. Jadi adzan itu di awal, disegerakan, jangan ditunda. Ini sama sekali rahmani wa rahmakumullahu taala. Jadi adzan itu di awal. Wa qad bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hikmata min taqdimil adzan fil fajri 'alal waqti. Ya, dan Nabi menjelaskan hikmah dari mendahulukan adzan pada salat subuh pada waktunya biqaulihi dengan sabda beliau la yamna'unna ahadukum adzana bilalin min sahurihi. Janganlah salah seorang di antara kalian menghalangi ya adzannya Bilal, menghalangi salah seorang di antara kalian dari makan sahurnya. Fa innahu yu'adzin, karena dia adzan bilail di waktu malam. Liyurji'a qaimakum, untuk mengembalikan orang yang sedang sholat di antara kalian. Yang sedang sholat diingatkan, ayo sahur, itu ya. Jangan adzan sebelum subuh, ya. Adzan sebelum subuh, yang sedang sholat diingatkan agar sahur, ya. Wal yunabbih naimakum, dan untuk memberikan peringatan kepada orang yang tidur di antara kalian. Jadi kita perhatikan di sini adzannya Bilal di akhir fajar. Jangan kalian terhalang dari makan di awal fajar, sebelum fajar maksudnya. Ya, jangan menghalangi adzannya Bilal dari makan sahur. Yang menghalangi makan sahur adalah adzannya Ibnu Ummi Maktum, yang dia adzan pas begitu masuk subuh langsung dia adzan. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Jadi misalkan ada ya semisal pengajian antara maghrib dengan isya, dia begitu adzan isya ya adzan. Kalau pengajian dilanjutkan ya setelah adzan dulu kemudian dilanjut. Jadi adzan yaitu untuk memberikan peringatan sudah masuk waktu salat, ya, waktu isya, begitu. Adapun pengajian dilanjutkan tidak ada masalah, ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Jelas insyaallah nggih? Kita lanjut, ma yuqalu inda sima'il adzani wal iqamah. Apa sekarang yang dibaca saat mendengar adzan dan qamat? Yustahabbu liman sami'al adzan wal iqamata an yaqula mithla ma yaqulul muadzinu. Disunnahkan bagi orang mendengar adzan dan qamat untuk mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh seorang muadzin. Ya, dari Abu Sa'id bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Jika kalian mendengar panggilan adzan, maka ucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin, persis. Ya, kecuali yang dikecualikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala qala Rasulullah, bersabda Rasulullah SAW, idza qala al muadzin, jika muadzin membaca Allahu akbar, faqala ahadukum, lalu menjawab salah seorang di antara kalian Allahu akbar, tsumma qala, kemudian muadzin berkata asyhadu an la ilaha illallah, dia berkata, yang jawab asyhadu an la ilaha illallah. Tsumma qala, kemudian muadzin berkata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang jawab berkata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tsumma qala, kemudian muadzin membaca hayya 'alas shalah, yang jawab baca la haula wala quwwata illa billah. Tsumma qala hayya 'alal falah, lalu muadzin membaca hayya 'alal falah, maka yang mendengar menjawab la haula wala quwwata illa billah. Tsumma qala, lalu muadzin membaca Allahu akbar, yang mendengar menjawab Allahu akbar. Tsumma qala, lalu muadzin membaca la ilaha illallah, yang jawab membaca la ilaha illallah. Maka siapa yang menjawab seperti ini min qalbihi, ikhlas dari hatinya, dakhalal jannah, masuk surga. Allahu akbar, ya, keutamaan mendengar azan. Maka jangan disia-siakan ini mendengar adzan ini, ya, jangan disia-siakan, jawab beneran. Ya, ada adzan kita jawab beneran. Kita selesaikan, kita hentikan aktivitas kita untuk menjawab adzan. Kan keutamanya besar, yang seperti ini harus sering untuk kita ingat-ingat begitu agar kita sadar gitu ya. Kadang kelupaan, lali keutamaannya, akhirnya ana wong adzan dianggap sepele ngono ya. Ini harus kita ingat-ingat kembali, ini keutamaannya jawab adzan. Kata Nabi, kalau ikhlas menjawabnya dakhalal jannah, masuk surga.
Faman qala mithla ma yaqulul muadzin aw qala indal hayya alataini la haula wala quwata illa billah aw jama bainal hayya ala wal hauqala faqad asaba insyaallah. Maka siapa yang menjawab seperti yang dikatakan oleh muadzin, atau dia berkata pada saat hayya alataini la haula wala quwata illa billah, au bainal hayya ala wal hauqala, atau dia menggabungkan antara hayya ala dan hauqala, dia jawabnya double. Hayya ala salah, dia jawab dua, hayya ala salah wala haula wala quwata illa billah, faqad asaba insyaallah. Kata Syekh Abdul Azim Badawi, maka dia telah berbuat benar insyaallah. Dia telah berbuat benar insyaallah. Karena ada hadis umum, ada hadis khusus. Hadis umumnya qala al muadzin faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Kalau muadzin membaca, maka ucapkan seperti apa yang dibaca oleh muadzin. Dan ada hadis khusus, tatkala hayya alal falahan hayya alas salah, membaca la haula wala quwata illa billah. Ya, mencukupkan dengan la haula wala quwata illa billah itu sudah benar. Menggabungkan dengan hauqalah dan hayya ala, maka kata mu'alif asaba insyaallah, dia telah melakukan sesuatu yang benar insyaallah. Fa idza faragal muadzin minal adzan awil iqamah, jika muadzin selesai dari adzan atau qamat, wajabahu sami, dan yang mendengar menjawabnya qala ba'dal faraghi ma ya'ti fil haditsain, maka dia membaca setelah selesai apa yang datang di dalam dua hadis berikut ini. Jadi setelah selesai la ilaha illallah, kita jawab la ilaha illallah. Lalu apa yang kita lakukan? Lakukan dua hal dalam dua hadis ini. An Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr annahu sami'an Nabi, bahwasanya dia pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul. Jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkan seperti apa yang dia ucapkan. Tsumma sallu alayya. Lah ini. Lalu berselawatlah kalian kepada aku. Jadi habis la ilaha illallah kita baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Minimal seperti itu. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu bihi alaihi asra. Karena siapa yang berselawat kepadaku sekali selawatan, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Tsumma sallallahu li alwasilah, lalu mintalah oleh kalian untukku alwasilah. Ya. Fa innaha manzilatun fil jannati la tambaghi illa li 'abdin min ibadillah. Karena wasilah itu adalah satu kedudukan di surga yang tidak layak kecuali untuk satu orang hamba saja dari hamba-hamba Allah. Wa arju an akuna ana huwa, dan aku berharap akulah orang itu, ya, yang menempati kedudukan wasilah yang paling tinggi ini. Faman sa'alallahu li alwasilata, siapa yang memintakan untukku alwasilah kepada Allah, halat alaihi syafa'atu, maka halal atas dia syafaat. Jadi keutamaan menjawab adzan dikumpulkan sampai la ilaha illallah, lalu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, lalu membaca doa, yaitu doa hadis Jabir. Rasulullah SAW bersabda, man qala hina isma'un nida, siapa yang membaca saat mendengar adzan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'attah. Ini yang kita semua sudah hafal insyaallah, ya. Jadi yang baca selawat lalu baca doa ini, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, halal untuk dia syafaatku nanti pada hari kiamat, ya. Keutamaan besar menjawab azan, ya. Dan faidah, jadi jangan dilupakan, ya, ini doa keutamaan yang seperti ini. Tiap hari kita adzan 5 kali. 5 kali dalam sehari kita mengamalkan ini. Dalam sehari kita mengamalkan 5 sebab halal syafaat. Kira-kira dapat syafaat nggak nanti kira-kira? Ya biiznillah dapat syafaat, gitu, ya. Dapat syafaat Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka faidah, yustahabbu lil muslim al-iktharu min ad-du'a'i bainal adzan wal iqamati fa inna du'a hina idzin mustajab. Disunahkan bagi seorang muslim untuk memperbanyak doa antara adzan dan qamat. Dia dikarenakan doa saat itu mustajab, ya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah, bersabda Rasulullah SAW,
Ad-du'a la yurad, doa tidak ditolak bainal adzan wal iqamah, antara adzan dengan qomat ya. Jadi sambil menunggu qomat ya kita datang ke masjid lalu sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah rawatib gitu, sambil menunggu qomat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa apa kira-kira yang paling cocok? Hah? Doa apa kira-kira yang paling cocok? Ayo, doa apa kira-kira yang paling cocok? Ya, doa-doa sing sapu jagat ngono ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Kan delok apa maneh sampean? Ya. Minta al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Ya, doa-doa sing nyapu-nyapu jagat itu wocong ya. Dan doa itu diulang-ulang ya. Diulang-ulang sampai sampai qomat ya. Kita lanjutkan sama sekalian rahmani wa rahmakumullah, ma yustahabbu lil muadzin sekarang. Ya, apa yang disunahkan bagi seorang muadzin? Yang disunahkan bagi seorang muadzin, satu, berharap wajah Allah, ikhlas. Ya, tidak mengambil upah karena azannya. Dari Utsman bin Abil As, dia berkata, ku katakan ya Rasulullah, ij'alni imama qaumi, jadikan saya imamnya kaum saya. Qala anta imamuhum, kamu imam mereka. Ya, waqtati bi at'afihim wattakhid muadzinan la ya'khudhu ala adhani ajran, dan ambil seorang muadzin yang tidak mengambil upah atas azannya ya. Mukhlis, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena adzan itu butuh keikhlasan, bukan butuh gaji. Ngoleh ono gajine adzan kan ono gajine ke adzan, mesti keleleran. Memang butuh keikhlasan. Jadi muadzin itu nggih butuh ikhlas. Ya jamaah rahimani wa rahmakumullahu taala ya. Butuh keikhlasan. Karena dia yang dahulu datang sebelum yang lain, itu bukan butuh keikhlasan. Tidak butuh gaji ya, butuh ikhlas ya, ikhlas luar biasa. Sama rahimani wa rahmakumullahu taala. Yang kedua, dalam keadaan suci saat adzan ya, dalam keadaan suci saat adzan, suci dari 2 hadas besar, hadas kecil. Ojo junub adzan ya, junub malah dosa dhisik marono adzan ya. Ayo ndak kepek mepet usat waktu nek gak ono iki lek adzan kok telat gitu ya. Ya ndak ya. Yang ketiga, berdiri menghadap ke arah kiblat. Ojo adzan sampai senden selonjor Allahu Akbar, Allah mentang-mentang suarane bewanter masih masih ambek lungguh. Ndak ya. Berdiri itu adalah ta'abudiyah, ibadah gitu. Ya, ojo adzan sampai lungguh ya, adzan sampai lungguh ndak. Qaiman mustaqbilal qiblah. Ini adalah ijma' bahwasanya berdiri dalam adzan adalah termasuk bagian dari sunnah. Ya, jamaah rahimani wa rahmakumullahu taala. Dan bahwasanya termasuk sunnah menghadap ke arah kiblat dengan adzan. Seperti itulah adzannya para muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdiri menghadap ke arah kiblat. Yang keempat, menolehkan kepalanya dan lehernya ke kanan dan ke kiri. Ke kanan saat hayya 'alal shalah, ke kiri saat hayya 'alal falah. Ya, jadi hayya 'alal falah gitu. Hayya 'alas shalah dulu ya. Hayya 'alas shalah, kemudian hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ya. Itu ta'abudiyah namanya, ta'abudiyah. Jadi nolehnya itu noleh ta'abudiyah begitu ya. Nolehnya dan noleh ta'abudiyah. Dalilnya adalah dari Abu Juhaifah, annahu ra'a Bilalan yu'adzin, dia melihat Bilal adzan. Qal faja'altu atatabba'u fahu hahuna wa hahuna bil adzan. Aku pun melihat, memperhatikan mulutnya ke sana dan ke sini dengan adzan.
mulutnya ke sana, mulutnya ke sini dengan adzan. Yang kelima, an yudkhila isba'aihi fi udunaihi. Dia masukkan dua jarinya di kedua telinganya. Jarinya yang dimasukkan begini ya. Dimasukkan, bukan ditutupkan begini. Ya, bukan begini tapi jarinya yang dimasukkan di kedua telinganya. Ya, jarinya. Ya, dua jari telunjuknya. Liqauli Abi Juhaifa, karena perkataan Abi Juhaifa, ra'aitu Bilan yu'adzinu wa yaduru wa yudbi'u fawhauna wa isba'ahu fi udunaihi, dan kedua jarinya ada di telinganya ya. Jadi yang ditutupkan apa aja? Jari. Yang keenam, an yarfa'a sautahu bin nida, dia tinggikan suaranya dengan adzan. Wanter sing get kalau adzan gitu ya. Sing banter adzan sunnahnya adalah dikeraskan sing get ya. Kenapa? Karena tidak mendengar sepanjang suara muadzin jin maupun manusia, tidak juga suatu melainkan nanti dia akan bersaksi untuknya pada hari kiamat. Bersaksi untuknya nanti pada hari kiamat. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Jelas insyaallah ya? Kita lanjutkan, kita selesaikan tinggal sedikit. Kam bainal adzani wal iqamah, berapa jarak antara adzan dan qamat? Maka yang bagi al-faslu bainal adzani wal iqamati biwaqtin yattasi'u lit-tahabbu lis-salati wa khuduriha. Li'anna al-adzan innama syuri'a li hadza wa ila dha'atil fa'idah minhu. Selayaknya ada jarak ya, pemisah antara adzan dan qamat. Ojo adzan langsung qamat. Ya, iku padha ambek caluk bis, ayo berangkat, dorong teko penumpangi langsung budal. Ya, jare sing numpang ojo celuk-celuk, Bro. Ya, ini pun demikian. Habis adzan ya tungguan, celukon ayo salat, tungguan. Ditunggu, mereka datang diqomati gitu ya. Jadi jangan adzan langsung qomat, liru ya. Jadi adzan ya, kemudian nunggunya dengan sholat rawatib, nunggu dengan sholat qobliyah gitu ya, atau sesuai kesepakatan takmir berapa lama menunggunya. Yang sekarang dikasih napa jenenge jam mauqutan itu ya. Ya tutup promosi kan merek ya, cuma yang sudah terkenal kan itu ya. Nah, ono berapa komatnya, ono tulisan itu kan kesepakatan nunggu selama itu kan begitu. Ya, rahmakumullahu taala. Yang kadang-kadang kalau tidak dikasih angka itu, engkau teko salat rawatib. Teko mana salat mana? Teko mana salat mana? Lah gak mari-mari gak komat-komat gitu ya. Tinteni kan gitu ya. Tapi kalau sudah ada tulisan komat kurang sekian kan orang datang maring ini komat kan gitu ya. Dan itu juga menjadi hujah bagi yang akan komat ya, agar nggak disalahkan. Gitu ya. Oleh karena itu kok sing qomat ditinggal, langsung sing lagi sholat sunnah ditinggal. Kan enggak gelem ngenteni wong sholat sih kan gitu ya. Kan gitu ya. Kok enggak gelem ngenteni wong sholat. Itu adalah haknya imam, bukan haknya orang yang sedang sholat sunnah. Itu hanya imam. Imam yang ngomong qomat, qomat. Atau imam sudah datang langsung qomat. Gitu ya. Enggak ada keharusan untuk nunggu orang yang sedang sholat, enggak ada. Itu haknya hanya imam yang nuru qomat. Ya, bahkan kalau di zaman Nabi, kalau Nabi SAW kelihatan Nabi masuk masjid langsung qomat sudah. Ya, karena Nabi sholat sunnahnya di rumah, ya sholat sunnah di rumah, begitu keluar dari kamar masuk masjid langsung qomat. Ya, sama halnya dengan kita, kapan kita berdiri? Kapan kita berdiri? Hah? Enggak, kita berdiri saat melihat imam masih durung qomat. Ya, imam sudah datang berdiri, gitu ya. Ya, sekalipun belum qomat, atau kita enggak akan berdiri sekalipun mas sudah qomat saat imam durung teko. Iya, gitu ya. Jadi imam belum datang merono sing qomat Allah akbar arepmu. Wong imam durung teko. Nunggu imam kan gitu.
Ya, imam datang berdiri, imam belum datang ya nggak berdiri. Begitu. Jelas ya? Jadi kita berdiri saat qomat itu adalah saat melihat imam. Sekalipun belum qomat, imam datang berdiri. Ya, Mas rahimani wa rahimakumullahu taala. Kita lanjut. Berkata Ibnu Battal, la hadda lidzalika ghairu tamakkuni dukhulil waqti wa ijtima'u al-musallin. Jadi tidak ada batasan berapa nunggu itu, tidak ada. Batasannya adalah kalau makmum sudah kumpul, gitu aja, atau sesuai kesepakatan yang ada. Yang berikutnya an-nahyu anil khuruji minal masjid ba'dal adzan. Larangan keluar dari masjid setelah adzan. Larangan keluar dari masjid setelah adzan. Jadi kita masuk masjid lalu dikumandangkan adzan, di sana tidak boleh kita keluar dari masjid kecuali harus sholat di situ. Dari Abu Sya'tha, dia berkata kunna qu'udan fil masjid ma'a Abi Hurairah. Dulu kami pernah duduk-duduk di masjid bersama Abu Hurairah. Fa'adzanal muadzinu, lalu muadzin pun adzan. Faqama rajulun minal masjid. Lalu ada seorang laki-laki berdiri dari masjid, yamshi, berjalan keluar dari masjid. Fa'adbahu Abu Hurairah basarahu, lalu Abu Hurairah pun memperhatikan dia dengan penglihatannya, hatta kharaja minal masjid, hingga dia keluar dari masjid. Faqala Abu Hurairah, lalu Abu Hurairah berkata, amma hadza faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang ini tatkala dia keluar dari masjid saat adzan, tidak sholat di masjid, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jelas ya insyaallah ya. Sekalipun kita sudah sholat, misalkan masuk situ kok ada adzan, ya sholat di situ, tidak boleh, apa namanya, jangan keluar. Ya, jadi wis kadung diadzani, ya sholat di situ, jangan keluar. Itu dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan yang terakhir, al-adzan wal iqamah lil faitah. Adzan dan qomat untuk orang yang ketinggalan, sholat sendiri. Barang siapa tidur, ketiduran dari sholat atau lupa, fa innahu yusra' lahu an yu'adzina laha wa yuqim. Disyariatkan bagi dia untuk adzan sendiri dan qomat sendiri. Ya, berdasarkan riwayat Abu Dawud tentang kisah tidurnya Nabi SAW dan para sahabatnya dari sholat subuh dalam keadaan safar, dan Nabi SAW memerintah Bilal untuk adzan dan qomat. Ya, fa in ta'addadat al-fawaitah adzana adzanan wahidan wa aqama li kulli salatin. Jadi kalau misalkan yang kehilangan itu banyak, contoh misalkan dulu sudah kita sebutkan orang tidur sebelum zuhur bangun setelah isya. Momen wis ya. Dibius ta ya apa wong iki. Ya, sebelum zuhur tidur bangun setelah isya, maka dia punya tanggungan zuhur, asar, maghrib, isya. Gimana? Adzan sekali lalu qomat untuk setiap sholat. Adzan sekali lalu qomat sholat zuhur, lalu qomat sholat asar, qomat sholat maghrib, lalu qomat sholat isya. Ya. Ini berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud. Innal musyrikina syaghalu Rasulullah SAW an arba'i salawatin yaumal khandaq. Orang-orang musyrik membuat Nabi SAW itu tersibukkan dari 4 waktu sholat pada perang Khandaq. Dari 4 waktu sholat. Hatta dhaba minal laili masyaallah, hingga hilang sebagian dari malam seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa amara Bilalan fa adzan. Lalu beliau merintah Bilal untuk adzan, fa shalla dzuhra, lalu salat zuhur. Tsumma aqam, lalu qamat, fa shalal asra, salat asar. Tsumma aqam, lalu qamat, fa shalal maghrib, lalu salat maghrib. Tsumma aqam, lalu qamat, fa shalal isya, lalu salat isya. Itu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW karena sibuk menghadapi musuh, tidak sempat. Pernah perang Khandaq, sibuk napa jenenge menggali parit untuk sebagai strategi perang. Akhirnya tersibukkan dari 4 sholat 5 waktu, ya, karena bahaya mengancam, ancaman bahaya, ancaman nyawa, kan begitu. Sama sekali rahimani wa rahmakumullahu taala. Ya contoh misalkan sekampung kebakaran gitu ya, kebakaran sekampung. Iya. Zuhur kebakaran, ya wes dipadamkan sampai mati, masih sampai isya. Ojo ditinggal sholat. Masih sholat lu gak ngarah khusyuk, Allahu Akbar, entek kira aduh siapa iki ngono dak salat wis gak mikir apa-apa dalam salatnya, wis gak iso, wis salah.
Wis salah gak iso, gak bakalan iso khusyuk. Wong gak ono masalah gak iso khusyuk apa meneh ono masalah. Ya wis gak ngarai iso khusyuk. Maka itu ditinggalkan sudah gitu ya. Sudah di apa namanya? Ya masalah yang dia hadapi itu harus diselesaikan. Bahaya itu diselesaikan karena mengancam harta, mengancam nyawa dan lain sebagainya. Gitu ya. Atau kebakaran hutan kebakaran sudah mendekat ke perkampungan, ayo ya apa kata ini ditinggal, ya nggak mungkin ditinggal, dijaga itu api jangan sampai ke mana ke kampung, sekalipun kemudian harus meninggalkan beberapa waktu sholat, maka itu ma'dzurun syar'i, itu ma'dzur secara sih, bukan karena teledor, karena bahaya gitu ya, karena bahaya. Jadi menyelamatkan nyawa, menyelamatkan harta itu lebih didahulukan karena itu adalah diantara apa namanya unsur-unsur hukum di dalam Islam. Tapi demikian jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullahu taala, kiranya tentang pembahasan adzan nggih. Cukup ya? Sampun Ustaz. Tapi demikian jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullah, apa yang bisa kita bahas pada kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini semoga bermanfaat. Kita akhiri wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.